Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian tetap sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran online ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di pembelajaran online ini. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu materi tentang besaran pokok. Baiklah anak-anakku semua, sebelum ibu masuk ke materi besaran pokok, terlebih dahulu ibu akan memberikan atau menjelaskan tujuan yang harus kalian capai setelah mengikuti materi ini. Jadi ada 3 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari besaran pokok. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui macam-macam besaran pokok beserta satuannya dalam satuan internasional atau SI. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu melakukan pengukuran besaran pokok. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai besaran. Di sini ada 2 besaran, yaitu ada yang dinamakan besaran pokok dan ada yang dinamakan besaran turunan. Untuk hari ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan. Artinya, besaran pokok ini adalah besaran yang memang sudah ditentukan satuannya. Ada 7 besaran pokok, kalian bisa lihat pada gambar besaran pokok beserta satuan dan simbolnya. Yang pertama itu adalah panjang. Satuan dari panjang adalah meter. Ini satuan SI. Jadi satuan SI dari panjang adalah meter. Simbol panjang itu adalah L. Kemudian yang kedua adalah massa. Kalian bisa lihat satuan dengan simbolnya pada tabel. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat adalah suhu. Yang kelima adalah kuat arus listrik. Dan yang keenam adalah jumlah zat. Dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Jadi Ibu berharap ketujuh besaran pokok ini kalian bisa hafal. Jadi ini patokan kalian untuk mengetahui yang mana dikatakan besaran turunan. Jadi kalian harus tahu dulu besaran pokok. Dari sini, dari besaran pokok itu kalian juga bisa tahu yang mana dikatakan besaran turunan. Selanjutnya, pengukuran besaran pokok. Jadi untuk pengukuran besaran pokok hanya membahas 3 besaran pokok saja. Yang pertama yaitu panjang. Pengukuran panjang, kalian bisa lihat pada gambar ada 3 alat ukur panjang. Yang pertama itu adalah mistar. Kemudian yang kedua adalah jangka sorong. Dan yang ketiga adalah mikrometer skrup. Ini Ibu hanya memberikan 3 saja. Tetapi pada dasarnya ada banyak pengukuran panjang. Selanjutnya satuan dari panjang. Pada tabel tadi Ibu jelaskan bahwa satuan SI dari panjang adalah meter. Ada beberapa satuan panjang yang lain, misalnya sentimeter, kilometer, hektometer, dan seterusnya. Jadi bagaimana
kita bisa mengukur atau kita bisa mengubah satuan panjang yang lain ke satuan panjang yang lainnya, yaitu dengan menggunakan konversi satuan. Pada materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan konversi satuan menggunakan awalan satuan atau tabel awalan satuan. Pada materi ini Ibu akan menjelaskan konversi satuan menggunakan tangga konversi. Silakan perhatikan gambar tangga konversi berikut. Pada tangga konversi ini kalian bisa lihat bahwa di urutan teratas itu adalah kilometer, di bawahnya kilometer adalah hektometer, kemudian dekameter, lanjut ke meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Bagaimana caranya mengkonversi satuan menggunakan tangga konversi? Di sini ada di gambar ada keterangannya bahwa jika melangkah turun atau turun 1 langkah dikali 10, artinya kalau dia turun 2 langkah dikali 100 dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, jika naik tangga maka dibagi juga dengan kelipatan 10. Jadi kalau naik 1 langkah dibagi 10, naik 2 langkah dibagi 100, naik 3 langkah dibagi 1000 dan seterusnya. Supaya kalian lebih paham, Ibu akan berikan beberapa contoh konversi satuan panjang menggunakan tangga konversi. Yang pertama contohnya 2 km berapa desimeter? Nah, jadi 2 km titik-titik desimeter sama dengan, jadi karena di sini ada 2 berarti kalian tulis 2 kilometer. Lihat di tangga konversi, kilometer ke desimeter naik tangga atau turun tangga. Karena dia turun tangga artinya dikali, berarti 2 dikali. Perkaliannya tinggal dilihat berapa kali turun tangga. Jadi silakan dihitung, dan ternyata dari kilometer ke desimeter itu turun tangganya 4 kali, berarti dikali dengan 10.000 desimeter. Jadi 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000 desimeter. Artinya 2 km itu sama dengan 20.000 desimeter. Contoh kedua, 5 cm berapa meter? Jadi 5 cm sama dengan titik-titik meter. 5, sekarang kalian lihat sentimeter ke meter naik tangga atau turun tangga. Nah, pada tangga konversi ternyata dia naik tangga, berarti dibagi 5 dibagi. Untuk mengetahui pembagiannya kalian berhitung berapa kali naik tangga. Ternyata dari sentimeter ke meter itu naik tangga sebanyak 2 kali, berarti 5 dibagi 100 meter. 5 dibagi 100 hasilnya 0,05 meter. Jadi 2 contoh yang Ibu berikan adalah contoh konversi satuan menggunakan tangga konversi. Sekarang Ibu mau menjelaskan cara mengukur menggunakan alat ukur panjang. Tadi Ibu jelaskan alat ukur panjang itu ada 3. Yang pertama mistar. Untuk mistar Ibu sudah pernah jelaskan cara mengukur menggunakan mistar, dan dalam kehidupan sehari-hari mistar ini sering kita gunakan untuk mengukur. Jadi Ibu hanya ingin menjelaskan sedikit. Ketika kalian mengukur menggunakan mistar, usahakan posisi mistar dengan mata itu tegak lurus. Kalian bisa lihat pada gambar bagaimana cara melihat alat ukur atau melihat mistar yang benar pada saat melakukan pengukuran.
Alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Jadi bagaimana caranya mengukur menggunakan jangka sorong? Tadi Ibu sudah perlihatkan yang mana dikatakan jangka sorong. Sekarang bagaimana mengukur menggunakan jangka sorong? Perhatikan gambar atau contoh soal berikut. Jadi pada contoh soal ini dijelaskan bahwa pada jangka sorong ada dua skala, ada skala utama dan ada skala nonius. Sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah skala utama, itu disingkat dengan SU. Skala utama dilihat dari garis yang sebelum angka 0. Dari garis yang sebelum angka 0 yang paling berdekatan dengan angka 0 yaitu 2,1 cm. Jadi itu skala utamanya 2,1 cm. Sekarang skala nonius. Kenapa ada skala nonius? Karena pada jangka sorong ada dua skalanya. Jadi skala noniusnya, bagaimana caranya mengetahui nilai dari skala nonius? Kalian lihat garis yang satu garis atau selurus dengan skala utama. Ternyata garis yang selurus dengan skala utama ada di garis ketiga atau skala ketiga. Jadi skala noniusnya itu adalah 3 dikali 0,01 cm. Kenapa dikali 0,01 cm? Karena nilai terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Setelah kita ketahui nilai skala utama dan skala nonius, sekarang masuk ke hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu disingkat dengan HP. Jadi HP dari skala dari jangka sorong sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Sama dengan skala utama nilainya 2,1 cm ditambah skala nonius nilainya 0,03 cm. Jadi hasilnya 2,13 cm. Jadi seperti itu cara pembacaan menggunakan jangka sorong. Sekarang masuk ke besaran yang kedua yaitu besaran massa. Alat ukur dari massa yang biasa kalian dengar itu adalah timbangan. Jadi timbangan itu nama lainnya adalah neraca. Selama belajar IPA atau jika kalian melakukan pengukuran di laboratorium, neraca yang kalian gunakan namanya neraca Ohaus. Kalian bisa lihat pada gambar. Selain neraca Ohaus ada yang dikatakan dengan neraca Pegas. Jadi kalian bisa lihat pada gambar juga yang mana dikatakan neraca Pegas. Satuan SI dari massa adalah kilogram. Ada banyak satuan dari massa, misalnya gram, hektogram, miligram, dan seterusnya. Jadi untuk mengetahui nilai dari satuan massa yang lain, sama halnya dengan panjang, kalian harus menggunakan konversi satuan dari massa. Jadi caranya mengkonversi pada materi ini Ibu tetap menjelaskan caranya melalui tangga konversi. Jadi pada gambar kalian bisa lihat tangga konversi dari massa. Pada dasarnya sama dengan panjang. Tinggal nilai meter, tinggal satuan meter diganti dengan gram. Misalnya yang tadinya kilometer jadi kilogram. Kemudian yang kedua hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Caranya sama dengan konversi satuan panjang. Ibu langsung masuk ke contoh. Contoh pertama, 20 gram sama dengan berapa kilogram? 20 gram sama dengan titik-titik gram sama dengan 20
gram ke kilogram artinya naik tangga. Berarti dibagi 20 dibagi berapa kali naik tangga, yaitu 3 kali. Berarti 20 dibagi 1000 kilogram, hasilnya 0,02 kilogram. Contoh kedua, 3 dekagram berapa gram? 3 dekagram sama dengan titik-titik gram, sama dengan 3 dekagram ke gram artinya turun tangga, berarti dikali. 3 dikali berapa kali turun tangga? Ternyata 1 kali, berarti 3 dikali 10 gram, hasilnya 30 gram. Selanjutnya ibu akan masuk ke pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus. Jadi kalian bisa lihat pada gambar bagaimana cara mengukur menggunakan neraca Ohaus. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengkalibrasi. Kalibrasi itu artinya mengembalikan ke nilai 0, mengembalikan skala atau alat ukur ke nilai 0, itu namanya mengkalibrasi. Setelah mengkalibrasi, baru kalian memasukkan benda yang akan diukur ke piringan. Setelah itu menggeser skala-skala yang ada pada lengan neraca. Jadi seperti itu caranya. Selanjutnya, setelah melakukan pengukuran, kalian bisa lihat pada gambar ada 3 skala pada neraca Ohaus. Jadi untuk hasilnya atau HP dari pengukuran massa itu adalah skala 1 ditambah skala 2 ditambah dengan skala 3, atau bisa juga pakai massa 1 ditambah massa 2 ditambah massa 3. Massa pertama letaknya di tengah, itu berupa nilai ratusan. Jadi kalau massa pertama itu nilainya hanya sampai 200, jadi 100, 200. Pada gambar nilainya adalah 100. Kemudian massa kedua yaitu massa puluhan, letaknya di lengan paling belakang. Nilainya adalah 90, berarti 100 ditambah 90. Kemudian untuk massa ketiga itu letaknya paling depan. Lengan paling depan itu adalah nilai dari satuan. Jadi nilainya itu 7,5. Berarti HP atau hasil pengukuran dari massa sama dengan massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3 sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 7,5, hasilnya 197,5 gram. Jadi neraca Ohaus yang dipakai itu memiliki satuan gram. Selanjutnya, besaran pokok yang ketiga itu adalah waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sudah sangat kenal dengan namanya waktu. Alat ukur dari waktu yang biasa kita dapat itu adalah jam dinding, arloji, dan yang biasa digunakan dalam pembelajaran alat ukur waktu itu adalah stopwatch. Satuan SI atau satuan internasional dari waktu biasa disebut dengan sekon. Jadi satuan SI dari waktu itu adalah sekon, dan dalam kehidupan sehari-hari sekon itu nama lain dari detik. Jadi sekon sama saja dengan detik. Sekarang ibu akan menjelaskan konversi satuan waktu. Jadi di sini yang sering kalian dapat itu ada 3 satuan waktu. Yang pertama itu adalah jam, yang kedua adalah menit, dan yang ketiga adalah sekon atau detik. Bagaimana konversinya? 1 jam sama dengan 60 menit atau 1 menit sama dengan 1 dibagi 60 jam. Itu konversi yang pertama. Yang kedua,
1 menit sama dengan 60 detik, atau 1 detik sama dengan 1 dibagi 60 menit. Konversi yang kedua. Dan yang terakhir, 1 jam sama dengan 3600 detik, atau 1 detik sama dengan 1 dibagi 3600 jam. Contoh pertama, 5 menit sama dengan berapa sekon? Jadi 5 menit sama dengan titik-titik sekon. Ingat ya, sekon itu sama saja dengan detik. Jadi sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Artinya karena di sini adalah 5 menit, artinya 5 dikali 60 sekon. 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon. Jadi 5 menit sama saja nilainya dengan 300 sekon. Atau kedua, 4 sekon berapa menit? Jadi 4 sekon sama dengan titik-titik menit. Pada penjelasan ibu sebelumnya, konversi untuk satuan waktu bahwa 1 menit itu 1 sekon sama dengan 1 dibagi 60 menit. Artinya karena di sini 4 sekon, jadi sama dengan 4 dibagi 60 menit. Untuk satuan waktu, karena 4 dibagi 60 hasilnya desimal, biasanya untuk satuan waktu digunakan nilai dalam bentuk pecahan. Jadi 4/60 harus disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 60 dibagi 4 hasilnya 15. Jadi nilai dari 4 sekon sama dengan 1 dibagi 15 menit. Baiklah anak-anakku semua, untuk pengukuran waktu ibu tidak jelaskan di video ini karena dalam kehidupan sehari-hari ibu yakin kalian sudah bisa melakukan atau kalian sudah bisa mengukur menggunakan alat ukur waktu, misalnya jam, arloji, dan seterusnya. Baiklah anak-anakku semua, demikianlah materi ibu hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku yang masih semangat untuk melihat video pembelajaran kita hari ini. Dan ibu berharap semangatnya dari hari pertama dan sampai seterusnya itu tetap sama atau bahkan lebih, sehingga materi yang ibu ajarkan itu bisa sampai walaupun hanya melalui video pembelajaran, tidak secara langsung. Tetap semangat dan semangat, karena semangat kalian itu juga semangat dari untuk ibu juga selaku guru kalian, dan semangat itu juga yang akan membuat ibu untuk tetap semangat melakukan membuat video pembelajaran IPA terpadu. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.